Istri, Jian Feng, bukankah kau ada acara sosial hari ini? itu dibatalkan. Bukankah kau lembur? Kenapa kau pulang begitu cepat? Jam berapa sekarang? Maksudku, istri, tidak aman bagimu untuk pulang sendirian di malam hari. Kau seharusnya bilang, aku akan menjemputmu. Istri, ada apa? Apakah aku terlalu banyak berpikir? Apa kau terlalu lelah akhir-akhir ini? Ayo. Aku akan ambilkan segelas air untukmu, dan air untuk mencuci kaki. Kau harus istirahat. Ya. Nyonya Jin, kebetulan sekali. Senang bertemu Anda lagi. Ada apa, istriku? Suami, tas ini kemarin, bukankah diletakkan di sini? Kau terlalu lelah. Tas ini aku dapatkan dari luar negeri. Aku membelinya untukmu. Aku meletakkannya di sini begitu aku kembali. Aku belum menyentuhnya sama sekali. Begitukah? Tentu saja. Minumlah. Aku akan menyiapkan air untuk mencuci kaki sebentar lagi. Aku akan memijatmu. Santai. Nyonya Jin, pengacara Hu Jianfeng. Kami telah menerima gugatan cerai Anda. Anda bilang Tuan Hu berselingkuh. Apakah Anda punya bukti? Bukti? Tentu saja aku punya. Lagi pula aku punya bukti bahwa dia berselingkuh dengan lebih dari satu orang. Baiklah, tolong tunjukkan bukti Anda. Izinkan aku. Ini Tuan Hu. Terlibat dengan beberapa wanita dalam video ini. Lebih lanjut, klien kami, Nyonya Jin, percaya Tuan Hu melakukan pelanggaran serius selama pernikahan. Klien kami, Nyonya Jin, meminta hak asuh anak tunggal mereka, Tu Xiaobei. Adapun asetnya. Tunggu sebentar. Kami telah melihat bukti Nyonya Jin. Tapi kami belum bicara. Kami juga punya bukti perselingkuhan Nyonya Jin. Kami ingin tahu, apakah Nyonya Jin tertarik? Yomei, aku akan memanggilmu Yomei mulai sekarang. Aku akan menceraikan wanita jalang itu, Bai Jingjing. Setelah kau bercerai, aku akan menikahimu. Sekarang, maukah kau menjadi milikku dulu? Yomei, bagaimana mungkin begini? Ini tidak mungkin. Bagaimana? Jian Feng berselingkuh itu mungkin. Kau, Jin Yumei, berhubungan seks di dalam mobil. Tidak mungkin. Aku dan Xiang Yuwei tidak punya hubungan apapun. Lagi pula, Wang Bing lah yang mengantarku pulang malam itu. Jin Yumei, kau bicara seperti itu. Siapa yang akan percaya? Aku bisa menelepon Wang Bing. Ayolah. Semua orang di sini tahu Wang Bing adalah sahabatmu. Selain itu, saat kau berhubungan seks di dalam mobil, apakah kau memakai celana atau rok? Apakah pakaian dalammu dipakai atau tidak? Siapa yang tahu? Nyonya Chen Lili, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Aku akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Nyonya Jin, kami juga punya bukti untuk membuktikan bahwa Anda berselingkuh.
Selama pernikahan, kami bisa memberikan Anda hak asuh Hu Xiaobei. Tapi mengenai pembagian aset, kami menuntut pembagian yang sama. Setara, atas dasar apa? Yomei, kaulah yang menginginkan perceraian ini. Tidak bisakah kita berpisah secara baik-baik? Jika aku punya bukti kejahatan Hu Jianfeng, bisakah kita negosiasi ulang? Pembagian aset? Bukti kejahatan? Bukti apa? Aku tadinya mau menunggu sampai setelah perceraian untuk menuntut, tapi kelakuannya yang keji akan memengaruhi masa depan Xiaobi. Jadi, aku harus bilang sekarang. Aku menuduh Hu Jianfeng menyewa seseorang untuk membunuh. Apa yang kau katakan? Apakah Anda punya bukti? Kami bisa menuntut Anda atas pencemaran nama baik. Bagaimana tidak ada bukti? Orang di foto ini, dia mengakuinya sendiri. Dia mengambil 1 juta dari Hu Jianfeng dan membunuh ayahku. Itu mantan ketua grup Jin. Hu Jianfeng, kau ingin membagi properti Jin? Aku akan memastikan kau membusuk di penjara. Yomei, kau bilang pria ini membunuh ayahmu. Apa dia punya bukti? Atau apa kau punya bukti? Apa? Kau pikir aku tidak bisa menemukannya? Ku bilang padamu. Dia sudah menceritakan semuanya sendiri padaku. Seluruh cerita. Pagi ini polisi distrik Chengguan menerima laporan. Di parit dekat pasar petani, sesosok mayat laki-laki ditemukan. Parit di pasar petani. Jika kau jatuh ke sana, baunya saja bisa menenggelamkanmu. Hidup sungguh rapuh. Kalian berdua sangat kejam. Dia punya anak. Bagaimana dengan anaknya? Nyonya Jin Yomei, hati-hati dengan apa yang kau katakan. Kami baru saja mendengar beritanya juga. Ya, Jika kau mengatakan itu, kami akan menuntutmu karena pencemaran nama baik. hati-hati. Kami akan menuntutmu atas pencemaran nama baik. Jin Yomei, jalan. Yomei. Yomei. Hu Jianfeng. Bajingan keji. Saat Jin Yomei keluar, dia pasti akan menceraikanmu. Apa yang kau bicarakan? Apaan? Yomei belum keluar, dan kau sudah memikirkan cara untuk menghadapi pengacaranya. Biar ku bilang, Li Shengji, jangan kira aku tidak tahu kau membantunya bercerai karena kau ingin bersamanya. Jadi bagaimana? Begitu kalian berdua bercerai, aku akan mengejarnya. Selama aku masih menjadi suaminya, walau hanya sesaat, kau bisa melupakannya. Lepaskan aku. Siapa keluarga Pasin? Dokter. Apakah Anda suami Jin Yomei? Bukan dia, aku. Saya akan berbicara tentang kondisi Pasin. Pasin menderita cedera kepala parah. Dia sudah melewati masa kritis, tetapi dia masih koma. Kapan dia akan bangun? Bangun tidak akan menjadi masalah. Tapi apa? mungkin ada penyakit yang berhubungan dengan otak di masa depan. Otak. Otak. 2, 3, 4, 6. 1, 2, 6, 7. Itu yang ingin ku katakan padamu. Nyonya Jin menderita cedera otak dan sekarang memiliki kapasitas mental seperti anak berusia 3 tahun. Yomei, aku ini siapa? Cengeng. Minggir. Yomei, aku ini siapa? Yomei, tahukah kau siapa kakak perempuanmu? Kakak perempuan. Jelas-jelas itu, Bibi, kau. Chen Lili. Sesuatu terjadi pada Yomei. Tapi perjanjian perceraian masih berlaku. Perceraian masih bisa dilanjutkan. Li Shengji, kau pikir kau siapa? Apa yang kau lakukan di sini? Tidakkah kau dengar dokter? Dia sekarang hanya memiliki kapasitas mental anak berusia 3 tahun. Kau masih ingin membantunya dengan tuntutan hukum Inuka. Apa maksudmu? Dalam keadaannya saat ini, dia tidak cacat. Secara hukum, bukankah aku walinya? Apa yang ingin kau katakan? Kondisi istriku
Semua pemegang saham Jin Group tahu, sebagai suami sahnya, aku akan mewakili Jin Group. Menjadi ketua sementara Jin Group. Sebagai pengacara Jin Group, kau dipecat. Apa katamu? Itu keputusan dewan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Yomei. Yomei. Kau tetap di sini. Tunggu aku kembali. Aku akan mendapatkan keadilan untukmu. Jangan buru-buru kembali. Aku tidak akan mengantarmu keluar. Jian Feng itu hebat. Sungguh perubahan haluan. Dia benar-benar menjadi seperti ini. Kupikir aku harus berdebat dengannya. Aku tidak menyangka dia akan menjadi seperti ini. Apa yang sedang kau lakukan? Jian Feng, katakan padaku, mungkinkah dia berpura-pura? Apa maksudmu? Aku ingin mencoba. Yumei, apa kau lapar? Bibi, apa ini? Yomi lapar. Apa kau ingin memakannya? Ya. Makan. Makan. Kenapa kau tidak makan? Dia tidak tahu cara menggunakan sumpit. Lily, lain kali lebih hati-hati. Siapa sangka wanita sekuat itu akan berakhir seperti ini. Jian Feng, apa yang akan kau lakukan dengannya? Apa maksudmu? Kau tidak akan menceraikannya lagi. Ayo. Apa kau punya pengetahuan hukum sama sekali? Dia benar-benar tidak berdaya. Bagaimana aku bisa menceraikannya? Jadi kau berencana untuk mempertahankan beban seperti itu? Ada apa? Apa kau marah? Aku hampir menjadi salah satu istri sutradara terkemuka di negara ini. Sekarang, aku benar-benar telah menjadi seorang simpanan sejati. Memangnya kenapa? Lihat dia sekarang. Kita menghabiskan uangnya. Hidup mewah. Lagi pula, dia seperti ini sekarang. Aku pria normal. Selingkuh sedikit. Tidak ada yang akan mengatakan apapun. Menjijikkan. Jian Feng, dia di rumah sakit sekarang. Bisakah aku datang ke tempatmu sekarang? Tentu saja, sesuai keinginanmu. Dr. Chen, panggilan 302. Ayo pergi. Jangan khawatir, aku melihat suamimu pergi dengan uang itu. Paman Chen, aku sangat menyesal. Kau sudah setua ini. Dan aku masih memintamu melakukan ini untukku. Yomei, aku telah melihatmu tumbuh dewasa. Dr. Chen. Dulu ayahmu dan aku sangat dekat. Dia juga memintaku untuk menjagamu. Sekarang kau dalam situasi ini. Bagaimana aku bisa tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa? Seandainya saatnya aku mendengarkan ayahku, akan lebih baik. Apa yang akan kau lakukan? Paman Chen, dengan Hu Jianfeng, aku harap kau bisa terus merahasiakan ini untukku. Baiklah, Aku punya sesuatu yang sangat penting. Aku ingin meminta bantuanmu. katakan padaku. Bolehkah aku meminjam ponselmu? Terima kasih. Halo Senji. Kau dipecat. Yumi, apa yang harus kulakukan? Kau harus bersembunyi. Jika aku membuat gerakan ini, itu artinya aman. Jika aku tidak membuat gerakan ini, kau tidak boleh keluar. Baiklah. Yumi. Apakah kau mengisyaratkan kepadaku bahwa
Siapa kau? Senji, ini aku. Apa kau baik-baik saja? Senji, aku sedang terburu-buru. Aku butuh kau melakukan beberapa hal untukku. Baiklah, baiklah katakan padaku. Tentang keadaanku, jangan beritahu ibuku. Adapun Wang Bing, Baiklah. Apa yang lucu? semua ini milikku sekarang. Kau pantas mendapatkannya, Jin Yomei. Tunggu, Ada apa? kita semua kembali. Bagaimana dengan Jin Yomei? Meskipun dia sekarang tidak waras. Jangan khawatir. Lagi pula dia masih istriku secara nama. Aku menyuruh seseorang mengawasinya. Siapa? Bai Jingjing. Baiklah, aku mengerti. Jangan khawatir, aku pasti akan mengawasinya. Dr. Chen, seorang pasien tiba-tiba mulai kejang. Tolong cepat datang. Nona Jin, apa yang kau lakukan di sini? Celanaku basah. Aku tidak bisa melepasnya. Baiklah, baiklah. Tunggu di sini. Aku akan menemukanmu. Satu set pakaian rumah sakit yang bersih. Jangan pergi. Hu Jianfang, dia benar-benar tidak waras. Dia mengompol. Aku bahkan harus mengganti pakaiannya. Aku tidak peduli. Ketika saatnya tiba, aku ingin bagian dari Wang Jin Enterprises. Baiklah, aku tutup. Bangun dan ganti baju. Jin Yomei, lihat dirimu sekarang. Kau tahu apa? Aku sangat membencimu. Mengapa kau harus menjadi pewaris grup Jin? Semuanya baik. Kenapa semua orang di sekitarku sepertimu? Ngomong-ngomong, kau tahu kapan kau bercerai? Dari mana video kau dan Jiang Yuhei berasal? Aku yang merekamnya. Karena dia berani mengkhianatiku. Kalian semua tak akan hidup tenang. Aku akan menghancurkan reputasi kalian. Kau menindasku. Jangan teriak, jangan teriak. Apa yang kau lakukan? Apa yang kau lakukan pada Yomei? Kenapa kau memukulku? Biar ku bilang Bai Jingjing, hal-hal yang telah kau lakukan. Kau pikir aku tak tahu? Kan, kau mengirim video Jiang Yuhei memperkosa Yomei ke Hu Jianfeng. Jika kau tak mau aku untuk terus membuka kedokmu, maka keluarlah, keluar. Kau baik-baik saja. Tak apa-apa, jangan takut. Paman Chin, terima kasih. Yomer, apa yang kukatakan padamu sebelumnya, aku masih ragu. Tapi sekarang, dimanapun kau membutuhkanku, aku akan mencoba yang terbaik untuk membantu. Paman Chen, tolong beritahu Hu Jianfeng untuk menjemputku dari rumah sakit besok. Baiklah. Li Jingji menceritakan semuanya padaku. Ponsel ini baru. Ini nomor baru yang terdaftar dengan KTP-ku. Jangan khawatir, Hu Jianfeng tak akan bisa melacaknya. Bing Bing, terima kasih banyak. Untuk apa kau berterima kasih padaku? Aku ingin bicara denganmu tentang Jiang Yuhei. Seharusnya aku memberitahumu lebih awal agar kau bisa bersiap. Jangan salahkan dirimu sendiri. Kau hanya peduli padaku. Jadi apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Apakah Senji memberitahumu tentang sopir truk itu dan ibuku? Tolong jaga mereka. Baiklah, jangan khawatir. Aku sangat ingin pulang dan melihat seperti apa sekarang. Tidak akan berhasil, hanya bergantung padaku. Jadi inilah yang mereka sebut kebahagiaan pengantin baru. Pengantin baru.
Kau dan Jin Yomei pernah seperti ini, kan? Bagaimana mungkin? Dia dan aku. Ibu. Ibu. Kenapa kau di sini? Aku akan menuangkan air. Kenapa kau begitu malu? Kita keluarga sekarang. Masih malu sama ibu? Ibu, aku akan menjagamu dengan baik mulai sekarang. Aku tak punya tuntutan apapun. Beri saja keluarga Hu kita, cucu laki-laki yang gemuk. Ibu. Kenapa kau datang tiba-tiba? Kau bahkan tidak memberitahuku. Sekarang kau menyalahkanku. Bukankah kau bilang sesuatu terjadi pada Jin Yomei? Dan memintaku untuk datang menjagamu. Kau pikir aku ingin datang? Tidak, Bu. Maksudku aku akan menjemputmu. Kau, hatimu hanya untuk pacarmu. Tak peduli denganku. Kalau begitu, biar ku bawa kau ke rumah sakit. Jin Yomei akan keluar hari ini. Setelah itu kau harus mengawasi semuanya untukku. Jika ada yang salah, biarkan ibu membereskan kekacauannya. Ibu. Apa yang terjadi di sini? Bibi, biar ku bilang. Aku tak begitu tahu apa yang terjadi. Kau harus bertanya pada Hu Jianfeng tentang ini. Kalau begitu di mana Jianfeng? Ibu. Ibu. Semua salahku. Sesuatu terjadi di kantorku. Yomei mengira aku selingkuh. Tapi aku benar-benar tidak. Lalu Yomei bertengkar dengan aktris itu. Dan jadilah seperti ini. Apa yang kau katakan? Apa maksudmu? Tidak, Bu. Bagaimana mungkin aku selingkuh? Aku benar-benar mencintai Yomei. Lihat, aku memanggil ibuku. Hanya untuk mengurus Yomei. Besanku sayang. Tentang masalah ini, Jianfeng menceritakan semuanya padaku. Ini semua salah Jianfeng. Jangan khawatir, aku pasti akan merawat Yomei dengan baik. Putrimu adalah putriku. Besan, apa yang kau lakukan? Yomei, dia mengalami hidup yang sulit. Ini bukan salah siapapun. Jianfeng, anak itu anak yang baik. Dia sering datang mengunjungiku. Bagaimana aku bisa meragukan karakternya? Ibu, kau sudah di sini sepanjang pagi. Biar kuantar kau pulang. Sebentar lagi, Yomei akan keluar. Baiklah, baiklah. Jangan khawatir. Ibuku akan merawat Yomei dengan baik, Ibu. Baiklah. Jianfeng, aku mau ke kamar kecil. Baiklah, aku akan menunggumu di sini. Baiklah, Hu Jianfeng. Kau berakting dengan baik. Ya, aku harus berterima kasih kepada reporter Wang karena tidak membeberkanku. Hu Jianfeng, biar ku bilang, jangan berpikir bahwa hanya karena sesuatu terjadi pada Yomei, kau bisa duduk santai dan mengambil untung. Langit melihat apa yang orang lakukan. Apa kau mencoba memikirkan hal lain untuk menyakitiku lagi? Tapi, kau pikir dengan kekuatan keluarga Jin membuatmu sedikit terpeleset. Akan sepenuhnya memasukkanmu ke daftar hitam. Hu Jianfeng, saya menyarankan Anda, jangan terlalu senang dulu. Dan lakukan beberapa perbuatan baik untuk dirimu sendiri. Xiao Bei, bermainlah dengan ibumu sebentar. Nenek akan mengambil makanan. Baiklah. Xiao Bei, aku ingin buang air kecil. Bu, ibu pergi saja. Xiao Bi akan menunggumu di sini. Ya. Kita mau kemana? Ada mal baru. Benarkah?
Ya, ayo kita lihat. Pakaian di sana sangat cantik. Ayo lewat sana, di sana. Apa yang kau lakukan di sini? Apa yang ada di tanganmu? Kau tak sakit, kan? Kau berpura-pura, kau tak sakit sama sekali. Aku mendapatkanmu sekarang. Coba kulihat. Kembalikan. Ini milik Yumei. Pecundang besar melahirkan pecundang kecil. Milikmu adalah milikmu. Berhenti berteriak. Berikan pada ibumu. Ini rahasia kita. Ya, ini rahasia kita. Jati, apa yang dikatakan para orang tua itu? Apa yang bisa mereka katakan? Bahkan jika mereka menentangku. Aku memegang mayoritas saham Jin Corp. Sebentar lagi, perusahaan ini akan menjadi milik kita. Bagus sekali, Jian Feng. Besok aku akan menemui Shopping. Aku akan memintanya menandatangani perjanjian pengalihan saham. Aku akan membawanya untuk pemeriksaan. Awasi Xiao Bei. Baiklah, Ayo pergi. Ayo. kenapa kau di sini? Kenapa kau datang sepagi ini hari ini? Untuk menandatangani kontrak. Sebuah kemenangan cinta untukmu pagi ini. Ayo pergi. Ibu, Kau sedang apa? Xiao Bei, kau baik-baik saja? Tidak apa-apa. Baiklah Xiao Bei, kembali ke kamarmu dulu. Kita akan ke rumah nenek nanti. Halo Senji, apakah rapat dewan sudah dimulai? Tidak. Hu Jianfeng, sepertinya ada sesuatu yang muncul. Rapat dewan telah ditunda hingga besok. Qingqing juga tidak ada di sini. Kalau begitu masih ada waktu. Yomei, di mana bukti yang kau ingin aku temukan? Senji, lihat tepat di belakang kursiku. Ada lemari. Ada brankas di dalamnya. Apa kata sandinya? 900. 120. Tidak ada apa-apa di dalam. Seperti yang diduga,
barang-barang di dalamnya. Semuanya diambil oleh King King. Apa maksudmu? Xiangji, buka lemarinya sekarang. Lihat, apakah ada kamera di dalam? Ya. Mengapa kau memasang kamera di sini? Apa yang begitu penting di sana? Ini berisi semua data grup Jin untuk memenjarakan orang-orang seperti King Kim, Hu Jianfeng, dan Chen Lili. Kita harus memancing mereka keluar. Baiklah, aku akan mengatur materi ini untukmu. Sebagai The bukti film untuk was menuduh Hu Jianfeng translated mencuri and rahasia dagang narrated by M Media. dan menggelapkan dana publik. Kau membuatku takut setengah mati. Kau pergi kemana tadi? Halo, Jianfeng. Ini gawat. Jin Yomei kabur. Bu, Baiklah, ikut nenek. Ikut nenek. kita seharusnya menandatangani perjanjian pengalihan saham hari ini. Sekarang bagaimana? Suoping sibuk dengan anak itu. Apa kau menyalahkanku? Aku tidak menyalahkanmu. Aku hanya khawatir akan keadaan yang tak terduga. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang tidak terduga, kecelakaan yang tak terkendali? Benar. Halo, Bu. Halo, nak. Jianfeng, gawat. Jin Yomei kabur. Kita dalam masalah. Bu, di mana Jin Yomei? Aku sedang mengantre. Aku berbalik dan dia tidak ada. Aku mencarinya sebentar. Tiba-tiba dia berlari di belakangku. Mengejutkanku dan Lalu apa? aku mencubitnya. Dan dia lari. Siapa sangka dia, Ibu, Jin Yomei hanyalah seorang anak kecil sekarang. Kau harus selalu mengawasinya, daripada kau bahkan belum masuk ke dalam. Dan kau sudah mulai mengomeliku. Jianfeng, wanita ini. Baiklah, Bu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ayo cari seseorang untuk mencarinya. Yomei, aku sudah mencari tahu untukmu. Sopir truk bermarga Wang ini, setelah jatuh ke air, memang dibawa ke rumah sakit kami untuk perawatan darurat. Ini catatan medisnya dari waktu itu. Lihatlah. Apa? Ada masalah? Saat aku melihat berita ini, aku tidak merasakan apa-apa. Tapi sekarang aku memikirkannya. Parit di pasar petani, itu tidak terlalu dalam, kan? Sepertinya hanya sekitar 15 meter. Sopir truk itu tingginya 18 meter. Dan rumah leluhurnya adalah Shenzhou. Shenzhou adalah negeri ikan dan beras. Bagaimana dia bisa tenggelam? Maksudmu? Di mana mayat pengemudi sekarang? Seharusnya masih di rumah duka, tapi keluarganya hanya memiliki anak berusia 8 tahun. Jika mereka tidak membayar tepat waktu, dia kemungkinan akan dikremasi. Halo Wang Bing. Cari Xiaoling sekarang. Lalu pergi ke krematorium. Nah, apa kau menemukannya? Punggungku yang tua ini. Di mana orang ini berada? Aku sudah mencari ke seluruh rumah sakit. Mengapa aku tidak dapat menemukannya? Punggung tuaku ini. Mungkinkah dia di ruang dokter? Mari kita pergi. Halo, apakah ini krematorium? Saya teman Pak Tua Wang. Apakah jenazahnya ada di sana? Bisakah Anda menyimpannya sebentar? Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Biayanya bukan masalah. Saya akan meminta seseorang menyelesaikannya dengan Anda segera. Baiklah. Kurasa ada yang salah dengan kematian Pak Tua Wang. Saya akan menghubungi departemen terkait untuk otopsi. Otopsi ini membutuhkan persetujuan keluarga. Bukankah dia punya anak perempuan bernama Xiaoling? Maksudmu? Mereka semua orang yang menyedihkan.
Aku sudah memberitahu Wang Bing untuk membawanya ke ibuku dan biarkan dia menjaganya sebentar. Setelah ini selesai, aku akan mengadopsinya. Permisi, Anda tidak boleh masuk. Minggir, Dr. Chen. Permisi, Dr. Chen. Kupikir istriku ada di sini. Istriku tiba-tiba menghilang. Kau. Permisi. Ini istriku. Istrimu. Bukankah kau baru saja memanggilnya istri? Kenapa kau berlarian? Dia memukulku. Tidak, aku hanya. Ibu, apa kau tahu apa yang akan kulakukan? Aku akan menandatangani kontrak. Aku mohon padamu, awasi dia selama 2 hari. Jangan biarkan dia membuat masalah lagi. Baik? Awasi dia, jangan biarkan dia kabur. Apa yang terjadi? Kata King King, Xiaoping pergi untuk menghubungi Xiaoling. Kita harus menghentikannya dengan cepat. Apa yang harus kita lakukan? Xiaoling tahu tentang aku dan ayahnya. Jika dia memberitahu Xiaoping apapun, rencana kita akan hancur. Jian Feng, kau harus memikirkan sesuatu. Halo, Bu. Halo, ada apa sekarang? Di mana kau? Memangnya aku bisa di mana lagi? Kau pergi terburu-buru sekali. Aku bersama Jin Yomei mencoba mendapatkan taksi di pintu masuk rumah sakit. Apa kau sudah mendapatkannya? Belum. Kalau begitu bawalah beberapa barang sekarang. Pergi ke rumah Jin Yomei. Apa yang kau katakan? Kau pikir ibumu ini siapa? Aku sedang menunggu orang bodoh. Aku masih harus menunggu wanita tua bodoh. Bu, aku usah penting sekarang. Bantu aku sekali ini saja. Ini akan segera berhasil. Baiklah. Baiklah, aku mengerti. Dan kemudian, aku akan meminta ibuku pergi ke rumah Jin Yomei. Minta dia mengurus Jin Yomei dan Xiaobei. Keluarkan Xiaoping. Aku akan mencari kesempatan. Minta Xiaoping menandatangani kontrak. Ibu Yomei, mertua. Yomei. Mertua. Yomei merepotkanmu. Tidak. Yomei menangis dan merengek. Dia ingin menemui ibunya. Jadi aku membawanya ke sini. Maaf sekali, mertua. Aku harus pergi sebentar. Aku merepotkanmu. Tolong jaga Yomei. Baiklah. Ayo pergi. Xiaobei. Aku tidak melihat apa-apa. Xiaobei, apa yang terjadi padamu? Jangan pukul aku. Jangan pukul aku. Jangan takut. Aku akan membuat mereka membayar. Bu, aku akan mengantarmu. Tidak perlu. Ada hal yang lebih penting di perusahaan. Kau pergi saja dan urus pekerjaanmu. Baiklah. Aku bisa naik taksi pulang sendiri. Baiklah, hati-hati. Sampai jumpa. Jian Feng, keinginan kita akhirnya terkabul. Tentu saja. Mulai sekarang, Jin Corp adalah milik kita. Aku akan mengambil semua bisnis Jin Corp dan mentransfernya ke perusahaan yang kita mulai. Ketika waktunya tepat, Jin Corp akan digantikan oleh Hu Corp. Tapi ada sesuatu yang belum selesai. Apa itu? Kau lupa Xiaoling masih bersama Shopee. Maksudmu? Ya Tuhan, kau sangat jahat. Tentu saja, aku tidak jahat. Kenapa kau menyukaiku? Brengsek. Kita belum selesai dengan insiden terakhir. Tidakkah kau harus membayarnya?
Baiklah. Aku punya kamar. Tempat lama, Hotel Four Seasons. Nek, ini apa? Baunya enak sekali. Ini iga babi asam manis. Xiaobei sepertinya sedang bad mood. Nenek akan membuat iga babi asam manis untuk dibawa ke ibu Xiaobei. Xiaobei dengar. Nenek bilang dia akan menemui ibumu. Nek, aku ingin ikut juga. Aku ingin melihat calon ibuku. Baiklah, apa Xiaobei setuju? Ya, Kalian lapar? aku tidak lapar. Kalian mau makan? Aku tidak mau makan. Baiklah. Kalau begitu kita akan berbelanja dulu. Nek, aku ingin es krim. Aku juga. Kalau begitu kita beli sendiri saja. Baiklah, hati-hati. Hati-hati. Cepat, hati-hati. Dokter, apa yang terjadi? Kami melakukan yang terbaik untuk menyelamatkannya. Bibi, aku lihat seseorang mendorong nenek. Mendorongnya ke jalan. Benarkah? Yomei. Sesuatu telah terjadi. Ada apa? Ibumu, dia mengalami kecelakaan mobil. Apa katamu? Bagaimana mungkin? Yomei, cobalah untuk tenang. Aku punya sesuatu yang lebih penting. Sebuah petunjuk untuk memberitahumu. Katakan padaku. Xiaoling berkata. Seseorang mendorong ibumu dari belakang. Aku dan Wang Bing sudah memanggil polisi. Kami bersiap-siap untuk pergi ke polisi lalu lintas. Untuk mendapatkan rekaman pengawas. Terdorong? Pasti perbuatan Hu Jianfeng. Yomei. Ada kamera pengintai di dalam dan di sekitar taksi. Jika memang benar mereka, aku dan Wang Bing tidak akan membiarkan mereka pergi. Bagaimana keadaan ibuku sekarang? Dia masih dalam operasi. Dan Xiaobei. Xiaobi. Ada apa dengan Xiaobi? Hu Jianfeng membawa Xiaobei. Mengapa kau membawanya ke sini? Bukankah Xiaoping mengalami kecelakaan mobil? Tentu saja aku harus membawanya ke sini. Bagaimanapun, aku ayahnya. Tapi lihat dia sekarang. Kau membawanya ke sini. Sekarang Jin Yomei. Xiaoping mengalami kecelakaan mobil. Aku harus mempertahankan citra ayah yang baik. Bagaimanapun, aku adalah figur publik. Apa yang akan orang pikirkan tentangku? Bagaimana denganku? Jangan khawatir. Nanti, kita akan punya anak sendiri. Anak seperti ini. Beri saja dia makanan. Halo. Masuklah. Aku akan membawanya pergi. Baiklah. Eyo, Jadi masih marah? Xiaobi, makan kuenya. Enak sekali. Bagaimana? Ada apa, Xiaobi? Kau sedang tidak senang? Li Jingji, bagaimana bisa kau? Nyonya Sham. Bisakah kita bicara? Tidak akan lebih dari setengah jam. Aku baru saja dengar, kau bertanya mengapa Xiaobing menjadi seperti ini. Aku punya video. Mungkin Nyonya Zhang akan tertarik. Bagaimana? Bagaimana bisa begini? Jika suamimu melakukan ini pada anakmu,
Apa yang akan kau lakukan? Studio Hu Jianfeng dihancurkan. Logikanya, orang yang berkolaborasi dengan Hu Jianfeng sepertimu seharusnya tidak berakhir dengan baik. Tapi Che Eojin mempertimbangkan kau adalah seorang ibu tunggal dengan 2 anak. Dia tetap mempertahankanmu di Jin Court, memberimu posisi. Apakah kau puas? Nona Jin yang memberiku posisi ini. Ya. Itu karena kau tidak lagi memiliki nilai guna. Jadi Hu Jianfeng ingin memecatmu. Nyonya Jin mempertahankanmu, memberimu gaji tinggi, mengatur pekerjaan minimal. Semua yang telah kau lakukan, Nyonya Jin telah menoleransi semuanya. Nyonya Shang, aku memang menyukai Yu Mei. Tapi yang terpenting adalah memiliki hati nurani untuk membedakan yang benar dan yang salah. Bahkan jika bukan Yu Mei hari ini, aku akan tetap melawan Hu Jianfeng sampai akhir. Nyonya Shang, coba pikirkan. Lee Senji. Halo, saya Jiang Yan. Saya bersedia membantu Anda. Daging ini bukan untukmu. Yang kau tahu hanyalah menghabiskan uang keluarga. Makan nasimu. Lee Senji. Yo Mei, semuanya sudah siap. Xiang yang telah mengirimiku buktinya. Kau bebas. Pembuat onar, apa yang kau lakukan? Pembuat onar, apa yang kau coba lakukan? Pembuat onar, kau bicara tentang siapa? Kau, betul. Aku berpura-pura sebelumnya, tapi aku tidak berpura-pura lagi. Tolong beritahu aku, siapa pembuat onar itu? Pembuat onarnya itu kau. Lihat dirimu. Kau, sebagai seorang wanita, kau tidak hanya tidak mengerti penderitaan seorang wanita, kau juga mempersulit aku dan anakku. Niu Juhua, kau benar-benar hebat. Ayo, pukul aku, pukul aku. Kau lupa kau mengirim sertifikat properti palsu ke email putramu. Menggunakan sertifikat properti palsu untuk menipu harta perkawinan kita. Bersiaplah untuk dipenjara. Ya, ini mungkin. Makan malam terakhir sebelum penjara. Jangan sia-siakan. Yo Mei, bagaimana kabar ibu? Bibi sudah melewati masa kritis, tapi Dr. Chen bilang, dia tidak tahu kapan dia akan bangun. Ibu, aku telah menemukan orang yang membunuh ayah. Dia Hu Jianfeng. Aku awalnya ingin memberitahumu setelah perceraianku, tapi sekarang kau. Ibu, baiklah, jangan sedih. Bibi akan baik-baik saja. Rekaman pengawas telah diambil. Mau menontonnya bersama? Ayo tonton. Sudah kubilang itu Chen Lili. Klip video ini saja sudah cukup untuk membuktikan percobaan pembunuhan Chen Lili. Itu akan membuatnya dipenjara seumur hidup. Lalu apa lagi yang kita tunggu? Panggil polisi. Tidak. Ada satu hal lagi yang harus diurus. Apa lagi? The Bibi film was Umi, translated kapan and nenek akan bangun? narrated by M Media. Apakah suka nenek? Ya, sejak ayah meninggal. Hanya nenek yang baik pada Xiaoling. Nenek bahkan bilang akan mengantar Xiaoling ke sekolah. Lalu, apa kau mau mencari orang yang membunuh ayah? Baiklah.
Bisakah aku benar-benar membalaskan dendam ayah? Ya, tapi kau harus membawa ayah ke sebuah kabin kecil, membedah perutnya, menemukan buktinya, dan kemudian kau bisa menghukum orang jahat. Selama aku bisa membalaskan dendam ayah, Xiaoling bersedia. Bagus. Kalau begitu ayo pergi ke kantor polisi sekarang. Profil aktris siapa ini? Lihat betapa kecanduannya kau. Bukankah ini perusahaan baru kita? Apakah kita sedang bersiap untuk syuting film baru? Ini adalah film seni terbaruku. Memainkan Mia bersamaku sangat mahal, kan? Keluarga Jin punya banyak uang. Tujuan kita adalah menghancurkan keluarga Jin dan mengangkat keluarga Hu. Dengan ratusan miliar untuk kita belanjakan. Apa gunanya mengundang Mia? Jian Feng, kau hebat sekali. Lalu bagaimana akan menghadiahi Yu? Ini ibuku. Halo, Bu. Halo. Jian Feng. Gawat. Istrimu, dia berpura-pura. Bu, apa yang kau bicarakan? Aku tidak mengerti sepatah kata pun. Aku sibuk sekarang. Aku akan meneleponmu nanti. Jin Yomei. Jin Yomei cuma berpura-pura selama ini. Dia menyiramkan baskom sayuran ke kepalaku dan kabur. Apa katamu? Ada apa? Ibu bilang Jin Yomei pergi. Kita harus kembali dan melihat. Ini aku. Mereka sudah pulang. Apa yang harus kulakukan? King. Pak Hu ingin kau turun dan membantunya mengambil paket. Kurirnya sudah sampai. Baiklah. Sang Yan, setelah kau masuk kantor, buka komputernya. Kata sandi komputernya adalah JYM0049. Ada daftar kontak pemegang saham Jin Group di desktop. Tolong fotokan untukku. Terima kasih. Suster Yang, paket yang kau minta aku cari. Tidak ada apa-apa di bawah. Aku mungkin salah dengar. King, aku harus menjemput anakku. Aku pergi dulu. Baiklah, sampai jumpa. Mengapa suster yang pulang begitu cepat hari ini? Halo Tuan Xianghu. Ini Jin Yomi. Aku baik-baik saja. Begini Tuan Xianghu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Cepat. Ibu. Nah, akhirnya kau kembali. Lihat apa yang Jin Yomei lakukan padaku. Apa yang terjadi? Apa kau belum mengerti? Jin Yomei berpura-pura. Saat dia pergi, dia bilang, dia akan membuatmu membayar. Permintaan pertemanan. The film Bukankah was ini rumah? translated and Bagaimana mungkin narrated Jin by Yomei? Media.
Apakah Jin Yomei gila? Dia benar-benar meletakkan benda ini di rumah. Sundal, Jian Feng, apa yang harus kita lakukan sekarang? jangan takut. Jangan lupa. Bahkan jika Jin Yomei bangun, kita masih punya perjanjian pengalihan saham Shopee. Ketika saatnya tiba, belum tentu siapa yang akan menang. Tuan Sen. Halo. Ada apa? Tuan Xiangyu berkata, dia ingin mengadakan rapat Dewan Direksi kembali untuk memilih kembali kepala Jin Corp. Apa? Jin Yomei, kau benar-benar berpura-pura. Jika aku tidak berpura-pura, bagaimana mungkin ekor rubah Hu Jianfeng bisa terungkap? Jin Yomei, siapa yang menang hari ini? Belum pasti. Aku memanggil semua orang ke sini hari ini untuk mengatakan bahwa Tuan Sen. kepala Jin Corp telah pulih sepenuhnya. Aku usulkan bahwa kepala Jin Corp tetap menjadi Jin Yomei. Karena semua orang tidak keberatan, aku nyatakan, tunggu. Saya tidak setuju. Hu Jianfeng, dari mana kau berasal? Apa yang kau tidak setujui? Saat ayahmu meninggal, dia membagi sahamnya antara kau dan ibumu. Ibumu memegang 40%, dan kau hanya memiliki 20%. Kurasa semua orang di sini, secara individual, tidak memiliki lebih banyak saham daripada Shopping. Carl, menurut perjanjian pemegang saham, Shopping memiliki hak veto. Carl, kalau begitu aku tidak setuju dengan Jin Yomei melanjutkan sebagai presiden Jin Corp. Hu Jianfeng, bagaimana kau bisa tidak setuju? Aku bahkan belum menyebutkan kualifikasi apa yang kau miliki untuk duduk di sini. Apa kualifikasi yang kumiliki? Buka matamu dan lihat baik-baik. Apa ini? Perjanjian pengalihan saham Shopee. Perjanjian pengalihan saham. Hu Jianfeng, kau mengunduh kontrak ini dari internet, kan? Klausul hukum di dalamnya sama sekali tidak konsisten dengan situasi Jin Corp. Ini tidak mengikat secara hukum. Apa yang kau bicarakan? Kontrak direktur Hu ini memang tidak memiliki efek hukum. Omong kosong. Bagaimana mungkin? Mustahil? Kau membohongiku, kan? Hu Jianfeng, kau dipecat. Silakan pergi. Dasar jalan. Kau menjebakku, kan? Aku menjebakmu. Kau sedang sekarat. Dan kau masih berani melawan. Lihatlah. Protagonis dalam video ini semuanya kau. Kau pasti mengenal dirimu sendiri, kan? Jin Yomei mencoba memanfaatkan perselingkuhanku untuk bercerai lagi. Baiklah. Tapi jangan lupa kau juga selingkuh. Perceraian tidak masalah. Harta dibagi dua untukku. Hu Jianfeng, apa kau bodoh? Jika aku The hanya film punya was satu bukti ini, translated and narrated by akankah aku Media. memancingmu ke sini? Aku tidak tahu. Tempat itu ada kamera. Hanya berdasarkan video ini, aku punya bukti. Cukup untuk membuktikan kau mengincar uang keluarga kami dan merencanakan nyawa ibuku. Ini hilang, tidak dihitung. Begitukah? Bagaimana dengan ini? Hu Jianfeng, kau mencuri rahasia perusahaan. Ini adalah pelanggaran yang bisa dipenjara.
Ya, ini semua salah sundal ini. Sundal ini menggodaku. Dia melakukan semua ini. Dia menyuruhku melakukannya. Hu Jianfeng, apa yang kau katakan? Kau tidak tahu malu. Kaulah yang ingin tidur denganku. Itu sebabnya aku menggodamu. Sekarang kau melemparkan semua kesalahan kepadaku. Kau Bon, kau yang menggodaku. Kau, Yomei, aku tahu aku salah. Maafkan aku. Tolong maafkan aku sekali ini saja. memaafkanmu. Kau bisa bertanya pada ayahku di surga. Dari mana kau mendapatkan semua ini? Apa? Kau penasaran? Laporan autopsi. Laporan otopsi sudah keluar. Tubuh ayah Xiaoling mengandung sejumlah besar obat tidur. Semua ini bisa dijadikan bukti kejahatanmu. Yomei, kau tidak bisa melakukan ini. Kita masih punya Xiao Bei. Aku ayah Xiao Bei. Kau tidak boleh sekejam ini. Tolong beri aku kesempatan lagi. Kau menggunakan Xiao Bei untuk memohon padaku. Kau tidak pantas mendapatkannya. Hal-hal yang kau dan Chen Lili lakukan. Hal-hal memalukan itu. Bagaimana kau memperlakukan Xiao Bei? Beraninya kau mengatakan itu? Kukatakan padamu, semua ini akan menjadi bukti di pengadilan. Bersiaplah untuk tuntutan hukum. Semuanya sudah berakhir. Benar-benar berakhir. Jin Yomei, kau menghancurkan anakku. Aku akan melawanmu sampai mati. Tidak. Sengji, apa kabarmu? Apa kau baik-baik saja? Jangan menakutiku. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku pasti akan mengambil kasus ini. Kenapa kau masih bercanda? Sakit. Maafkan aku.